belajar ini mempunyai banyak sekali manfaat, terutama manfaat teori belajar bagi guru. Yang pertama yaitu membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Yang kedua, membimbing guru untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memandu guru untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Yang kelima, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang keenam, membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Dan yang ketujuh, membantu guru membangun karakter pada diri siswa. Aliran psikologi yang mendasari teori belajar. Teori psikologi sebagai dasar pengembangan teori-teori belajar dapat digolongkan ke dalam 5 aliran yang dianggap besar dan sangat dominan dalam memenuhi praktek pembelajaran, yakni ada behavioristik, kognitivistik, humanistik, konstruktivistik, dan sibernetik. Kita bahas yang pertama yaitu aliran behavioristik. Aliran behavioristik adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau berhubungan antara stimulus dan respon. Teori-teori belajar termasuk di dalam teori behavioristik antara lain ada koneksionisme atau Thorndike, ada classical conditioning atau Pavlov, ada operant conditioning atau Skinner. Kita lanjut yang kedua ada aliran kognitif. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada proses belajar yang dilakukan individu. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Belajar juga merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Belajar menurut teori ini merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang kompleks. Berikut ini beberapa teori belajar yang termasuk dalam aliran kognitif, yaitu yang pertama ada teori Gestalt, yang kedua ada teori medan kognitif, yang ketiga ada teori perkembangan Piaget, dan yang terakhir ada teori kognitif Brunner. Kita lanjut yang ketiga, ada aliran humanistik. Teori belajar humanistik memandang bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Yang keempat, ada aliran konstruktivistik. Teori konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri siswa yang sedang mengetahui. Oleh karena itu, pengetahuan merupakan hasil konstruksi yang dilakukan siswa. Menurut aliran konstruktivistik, pengetahuan dipahami sebagai suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Pengetahuan bukanlah kemampuan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu aliran sibernetisme. Aliran sibernetisme memandang otak manusia aktif memperoleh informasi, namun manusia aktif mencari bukan hanya pasif menerima. Peserta didik menangkap rangsangan melalui panca inderanya, baik dalam bentuk objek, benda, data, maupun peristiwa, kemudian memperhatikan atau mengabaikan, memilih sebagai atau menerima seluruhnya, dan membuat reaksi dengan membuat respon-respon. Selanjutnya teori-teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori behavioristik. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar dan pada hasil belajarnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang
ketiga, teori belajar konstruktivistik. Pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Yang keempat, teori belajar humanisme. Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan yang dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia.